dia profesor katanya, MA dan MA. Dia menyampaikan ini sebenarnya sangat sesat dan menyesatkan. Sebelum saya membacakan item yang dibawakan oleh yang katanya kiai tersebut dari Mabes Polri atau diundang oleh Mabes Polri, dan yang undang katanya Menek, Menteri Agama, ya, dan terang-terangan menghina Rasulullah, menghina Islam, tentu juga menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah itu adalah Nabi terakhir, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon izin kami akan membacakan beberapa item ya, yang disampaikan oleh saudara kiai tersebut, itu Abdul Syakur Yasin MA. Abdul Syakur MA. Moderasi beragama di Mabes Polri, ya, undangan Menek ya. Dalam ceramah durasinya 54 menit atau 1 jam kurang lebih, menyampaikan beberapa hal di sini. Itu di depan Polri dan ASN. Pertama, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasa benar. Pertama itu poin-poin. Yang kedua, bahwa kalimat tauhid adalah kalimat persatuan, bukan kalimat la ilaha illallah. Kedua. Dan yang ketiga, bahwa kalimat la ilaha illallah jadi kunci masuk surga. Ini dianggap tidak masuk akal. Dianggap tidak masuk akal. Yang keempat, bahwa Islam belum sempurna dan tidak pernah sempurna. Keempat. Yang kelima, bahwa setelah wafat Nabi Muhammad SAW ada konflik berdarah, berebut kekuasaan antara Abu Bakar radhiyallahu dan Ali radhiyallahu, hingga terjadi pertumpahan darah sampai saat ini. Luar biasa ini. Dan yang keenam, bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai berondong saat kawin dengan Sayyidah Khadijah RA yang seorang ibu. Ingat, Nabi Muhammad dianggap berondong. Yang ketujuh, bahwa Sayyidah Khadijah radhiyallahu pengikut Nasrani dengan bukti tidak mau dimadu, artinya anti poligami katanya, dan berkonsultasi ke pendeta Nasrani namanya Marokot bin Naufal. Yang kedelapan, luar biasa ini, ya ini luar biasa, bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu seperti Hitler dan Nazi yang mengusir habis Yahudi. Luar biasa nih kiai ini. Yang kesembilan, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak membawa agama baru, tapi membawa sekte baru, Nasrani, dari agama Nasrani. Waduh, ini bahaya ini. Yang ke-10, bahwa agama memang berbeda katanya, tidak sama katanya, tapi agama mana yang masuk surga itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala, prerogatifnya Allah lah, kira-kira begitu. Sehingga umat Islam tidak boleh mengklaim surga. Luar biasa ente kiai. Yang ke-11, bahwa Islam, Yahudi maupun Nasrani asal beramal soleh masuk surga, sehingga tidak usah ada agama yang mengklaim surga katanya ini. Yang ke-12, bahwa makna kafir adalah gelap mata, hasud, bakil, takabur, tidak bersyukur, dan lain-lain. Apapun agamanya jadi kafir, jangan dimaknai orang di luar Islam. Ya Allah. Yang ke-13, bahwa gambar Yesus ada di dalam Ka'bah serta dijaga dan dilindungi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, luar biasa nih kiai ini. Yang ke-14, itu yang ke-14, dan bahwa yang ke-14, malaikat itu bodoh, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada para malaikat, jangan banyak bacot. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan apa yang disampaikan oleh kiai tersebut yang sudah namanya sekarang lagi viral, menurut saya dan menurut umat Islam, kalau benar 14 ini yang disampaikan jelas, maka menurut saya sudah murtad orang ini. Dan tentu saya kira tanpa harus ada laporan, Mabes Polri sudah bisa melakukan langkah. Jadi ini bukan cuma pada pasal 156A saja, tapi ini juga sudah mengandung kebencian. Jadi undang-undang ITE itu sudah bisa masuk di dalamnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, klarifikasi, entah kapan waktunya kita akan atur. Kita akan mencoba untuk mendatangi Mabes Polri dengan mengklarifikasi. Tidak ada maksud lain, tidak ada maksud lain. Kami menghormati Mabes Polri, tapi tolong juga
kalau sudah menyentuh hal-hal yang sangat sensitif, apalagi masalah penghinaan terhadap Allah, Rasulullah, agama, tolong disikapi. Maksud saya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Humas TPUA dan mungkin disambung oleh yang lain. Ya. Menamakan dirinya Islam, tapi dia adalah seorang penjahat. Yes. Tak tahu adat, kurang ajar, biadab kau Sakur. Kau bukan buaya, tapi kau buaya. Sekali lagi aku sampaikan kepada dirimu Sakur, kau bukan buaya, kau bukan buaya. Sekali lagi aku sampaikan sama Sakur, kau bukan buaya, tapi buaya. Isi ceramah kau tidak mengarah kepada umat Islam. Kau diundang atas nama apa? Siapa kau? Apa kau orang Islam? Kalau orang Islam tidak seperti itu isi ceramahnya. Berarti dia tahu sejarah Islam. Ini salah besar Polri mengundang dia. Dan kalau ini Menteri Agama juga maksudnya apa mengasihi dia sebagai buaya? Memecah belah bangsa. Memecah belah bangsa. Agama orang dihina. Saya tidak percaya dia Islam. Dia adalah bajingan sebagai buaya. Padahal buaya. Mantap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya hanya berkesimpulan, jika benar yang kau sampaikan itu, saya tantang kau. Saya tantang kau. Kami TPUA siap melakukan gugatan di mana saja kau berada. Tapi mungkin ada satu lagi, kau bukan orang waras. Kalau orang waras tidak begini. Atau kau bukan orang Islam, kau bajingan yang berkedok ustaz. Saya tidak sepakat memanggil buya. Jijik saya mendengar kau panggil buya. Jijik sekali kalau kau dipanggil orang buya atau kiai. Terang-terang saya jawab di sini. Saya menganggap hari ini kau penista agama. Jika kau tidak minta maaf atau dicek kewarasanmu, kau tidak waras. Seorang buya tidak pernah mengujar kebencian, memberikan statement yang sejuk, memberikan hal-hal yang baik. Kami siap menggadaikan nyawa untuk berperang dengan kau. Bajingan kau, enak kau menghina agama kami. Nah, kami minta kepada Polri yang terhormat, Polri yang terhormat, mungkin Anda tidak salah karena sudah mengundang rekomendasi dari Menteri Agama. Tapi dalam hal ini, tolong apa yang terjadi dalam acara memperingati hari kebesaran Islam itu Anda sudah salah undang, malah menghina Islam. Kami kita apresiasi buat Polri mengadakan hari besar Islam, karena Polri juga banyak orang Islam. Namun jika ada plesetan seperti ini, jangan diam dong. Penyelenggara harus tahu. Sebagai Polri yang penyelenggara, tolong kawal mereka. Ini Sakur ini suruh minta maaf dan menjelaskan apa maksudnya. Kami nggak ngerti maksudnya apa sih. Dia ngomong berapi-api seperti orang tak waras bahasanya. Jadi saya nggak suka bahasa yang 14 item itu. Kau duduk bersama dengan kita, jelaskan maksud kau. Jadi itu mungkin saya benar-benar marah dan saya benar-benar jijik melihat dia Sakur. Maaf, buaya Sakur. Ini saya benar. Kalau ada orang menghina, nggak tahu diri dia. Siapa kau? Sebentar lagi Allah mencabut nyawa kau. Bertahu kau kebesaran Allah itu seperti apa. Lahir dari mana kau? Asal kau dari mana? Mengaku Islam, tapi biadab kau. Oke, terima kasih. Tantang kau. Ya mungkin sebelum yang terakhir ada Farid. Ada ulama dia. Silakan Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada Diksan atas nama rakyat. Dalam waktu dekat akan mendatangi Mabes Polri menanyakan siapa yang mengundang Abdul Syakur ini. Menteri Agama jangan tinggal diam. Agama kami dipelesetkan, agama kami dihina. Ulama-ulama kami kemarin berkata yang benar dipenjarakan. Nah sekarang Polri buktikan bahwa Kiai Sakur ini sudah menistakan agama kami. Dan kami tidak akan tinggal diam. Menteri Agama ingat itu. Ya, jangan cuma bertanggung tangan. Siapa yang merekomendasikan Abdul Syakur untuk ceramah di Mabes Polri? Dalam waktu dekat kami akan mendatangi Polri. Ingat perintah melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Kami akan datang sebagai masyarakat didampingi TPUA, tim pembela ulama aktivis yang diketuai oleh Prof. Edi Sujana Masal. Ingat, dalam waktu dekat kami akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seperti biasa, yang terakhir adalah Prof. Silakan tanggapannya, Prof. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat cerita, sudah panjang tadi semua rekan-rekan yang
CBM, Egy Sujana Channel ini cerdas, berani dan militan, ya, tapi tidak mengajak kepada provokatif, tidak mengajak kepada kerusuhan, tidak mengajak kepada hal-hal yang tidak konstitusional. Semuanya konstitusional, termasuk sekarang ini kami TPUA minta klarifikasi ke Mabes Polri, khususnya sahabat saya Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono. Saya kenal baik beliau waktu di bagian humas juga di Polda Metro Jaya. Insya Allah, saudaraku Kabid Humas atau Kadif Humas, ya, Bapak Irjen Pol Argo Yuwono berkenan audiensi kita diterima untuk mengklarifikasi buaya Abdul Shakur ini. Menurut BRI, buaya. Di dalam kesempatan ini, klarifikasi yang saya inginkan adalah pertama, ini yang undang siapa? Apakah hanya Mabes Polri, ya, atau rekomendasi usulan dari Kementerian Agama? Harus clear di sini. Jadi uka-uka lagi, Bang. Nah, akan nanti kita bisa mengkonfirmasi keadaan ini, situasi apa yang terjadi. Saudara-saudara, yang kedua, kita ingin klarifikasi bahwa pembicaraan di Mabes Polri, tapi isinya penghinaan Islam, penghinaan pada Nabi, kepada putri Nabi, kepada ajaran Islam yang sempurna. Jangan dikira tidak. Dalil saya surat Al-Maidah ayat 3. Coba baca Al-Maidah ayat 3. Baca tengahnya saja, panjang ayat itu, menunjukkan kesempurnaan Al-Quran. Kau bilang Al-Quran tidak pernah, Islam tidak pernah sempurna sampai kapanpun. Kurang ajar, ya. Apa? Ya, artinya Al-Maidah ayat 3, diharamkan bagimu. nah, itu tengahnya bahwa Islam itu ajaran yang sempurna. Pada hari ini Nah, ada situ, itu pilihnya kayak begitu sih, yang ini dong, yang lengkap. Ada pada hari ini, betul. Sorry ya, biar ada dibaca. Ayo coba. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Top. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Islam itu sempurna nggak? Sempurna, 100% sempurna. Al-Quran, suka buka lagi, buka. Surat 6, Al-An'am. Saya bukan ulama, saya bukan ustaz. Tapi saya mengerti Al-Islam dan Al-Quran. Ayat 114, 115. Nah, yang saya ajarin untuk kemarin bukan cek. Nah, baca artinya aja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 114 Al-An'am. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Rinci, benar. Terus? Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Jangan ragu. Terus? Dan telah sempurna firman Tuhanmu. Telah sempurna. Ulangi lagi itu. Dan telah sempurna firman Tuhanmu, Al-Quran, dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Bayangkan itu, buaya Shakur, kamu itu menghina Allah, menghina ajaran Islam, menghina Al-Quran, merendahkan Allah. Al-Quran itu wahyu Allah yang rinci, benar, jangan ragu-ragu, dan sempurna. Luar biasa Al-Quran itu. Nggak ada orang ngerti ayat hari ini. Majelis Ulama nggak pernah kasih tahu ini. Malah keluarlah statement, semua agama sama, semua agama baik, semua agama sama, semua agama baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, buaya Shakur, kau telah menghina Islam. Kau telah menghina Islam. Kau mesti kena pasal 156A KUHP. Ahok aja cuma 1 ayat, itu pun bisa debatable, tapi ujungnya di penjara dia, narapidana. Tapi anehnya di sini udah narapidana sekarang jadi komisaris utama Pertamina. Kita cari kerja mesti bikin apa? SKCK. PCR lagi. Di PCR lagi. Divaksin lagi. Si Ahok emang aja udah menghina agama, udah di penjara, udah jelas narapidana. Lewat pembuktian pakai gelar perkara, lewat persidangan. Di penjara. Keluar jadi
komisaris utama Komisaris Pertamina, gajinya 3 miliar konon ya. Luar biasa. Bukan luar biasa, biasa di luar. Nah, oleh karena itu di dalam kesempatan ini, dalam podcast Egy Sujana, Master Channel Cerdas, Berani dan Militan, saya kecam keras. Ya, mari kita dulu ilmu. Saya bukan ustadz, saya bukan ulama, tapi saya mampu bicara agama dengan sempurna dan baik karena referensi saya Al-Quran yang sempurna, adil, benar, asjubdil, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Itu teori saya dalam konteks keprofesoran saya. Oleh karena itu, klarifikasi kita, mengapa justru Mabes Polri memfasilitasi, mengundang si buaya Sakur ini? Mengapa? Kami keras, kami terkesan kasar. Iya memang. Dan Allah melarang ini. Tapi kecuali yang terzolimi, Anda baca itu surat An-Nisa ayat 148. Nggak usah lagi dibaca-bacain, yang baca sendiri itu. Ya, An-Nisa ayat 148. Kamu tidak boleh berkata kasar, ya, apalagi terang-terangan. Tapi Allah kasih exception, kecuali orang yang dizolimi. Saya umat Islam yang mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Al-Quran, mencintai ajaran Islam, terzolimi, dihina oleh si buaya Sakur ini. Saya protes keras kepada Mabes Polri, mengapa difasilitasi ini? Kenapa tidak ditahan? Karena telah jelas-jelas menghina Islam, menghina Nabi Muhammad, berondong katanya Nabi Muhammad, kurang ajar. Ya. Kemudian juga ajaran Islam tidak sempurna. Lu apa lu? Lu apa? Punya ilmu apa tuh? Ngaku buaya, ilmunya cetek, bahkan nggak punya ilmu itu, bertentangan dengan fakta-fakta yang ada. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan ini, klarifikasi saya kepada Mabes Polri, tolong jawab. Kenapa ngundang dia? Apa yang mau ini kan? Mau memecah belah bangsa, mau lakukan satu kerusakan, mau ada rakyat ini bunuh-bunuhan, ya? Kau pikir dengan undang si buaya Sakur ini jauh lebih sempurna aku menghina Islam? Bang, ya, apa itu? Kita tahu Kapolri non Muslim ya Bang, tapi dengan hal ini kita apresiasi loh pada Kapolri mengadakan acara besar Islam. Namun kok tidak bersikap ketika ada penghinaan terhadap agama kita Bang. Dan dalam hal ini kita minta pada Kapolri untuk benar-benar lah, jangan separuh hati dalam menyikapi. Ini sudah biadab, penghinaan ini sudah biadab. Jadi kita tidak mengakui dia buaya lagi gitu. Buaya. Nah ini Mabes Polri dan Kapolri yang non Muslim selama ini perbuatannya cukup apresiasi buat agama kita Bang. Oke. Nah untuk ini buktikan pada Mabes Polri atau Kapolri ini berlaku adil dengan buaya Sakur ini. Kami meminta kepada Kapolri untuk berlaku adil tentang penista agama kepada buaya Sakur. Terima kasih Bang untuk interupsi saya. Itu diinterupsi, walaupun saya ketua umum ya, etika interupsi harus dikasih. Itu adab dalam pembicaraan. Nah, lebih jauh dari itu, saya bangga dengan Kapolri Jenderal Sigit. Saya senang dengan Anda. Walaupun kita berbeda agama, Anda sahabat saya. Saya diakui sahabat Anda. Kenapa? Karena Anda bicara, siapa yang berani mengkritik pedas, dialah sahabatku. Nah, aku kritik pedas ini. Kau harus anggap aku sahabat. Jangan kau tidak konsisten. Ya. Maka saya appreciate. Bahkan di salah satu pidatonya, kalau ada polisi yang nggak benar, dicopot kepalanya, bukan jabatannya, kepalanya coba. Wah Allah, ini jelas-jelas diundangnya sama Mabes Polri. Tidak bisa Anda menghindar. Anda Kapolri, Anda kepala di situ, kepala polisi Republik Indonesia. Anda bertanggung jawab. Kenapa si buaya Sakur ini diundang? Mesti dipanggil, diklarifikasikan. Minggu depan saya mau datang ke Mabes Polri. Jangan ditolak, jangan nggak ada di tempat. Alasan kemana. Saya minta klarifikasi. Saya tentu tahu diri. Saya susah menemui Anda. Saya akan ketemu Kadip Humas. Jangan Kadip Humas juga harus melayani, melindungi, mengayomi rakyat. Tidak melayani kita, tidak melindungi kita, tidak mengayomi kita. Rakyat Indonesia yang mayoritas agama Islam. Saya harus bicara gitu. Karena biar tahu diri, pakai konsep lah tahu diri. Kalian itu minoritas. Jangan memelintir kami yang mayoritas. Kalau Anda mengerti prinsip demokrasi N+1, N-nya berapa? 75. Nah, terbesarnya berapa dari 75? 50. Lebih besar dari 25. Berarti itu menang demokrasi. Karena memang demokrasi ukuran kebenarannya nominal, jumlah. Nah, jumlah kita 85%. Bolehlah dikurangin jadi 80%. Tapi kita tetap mayoritas. Kenapa kalian yang 20% ngatur-ngatur kita? Tidak logik, tidak demokrasi. Nah, oleh karena itulah Kapolri yang terhormat, sahabatku Jenderal Sigit Listio ya. Subhanallah, Anda orang yang saya banggakan. Walaupun dengan berbeda agama, saya berlaku toleran. Ya. Kenapa? Karena Anda benar, Anda berlaku jujur, Anda adil. Nah, buktikanlah keadilannya itu sekarang.
Karena kami belum merasakan keadilan itu. Kenapa Anda diam saja? Tidak segera berkomentar bahwa itu entah salah apa kayak bagaimana kayak. Kalau dia punya jargon apa? Presisi. Presisi. Apa itu presisi? Presisi apa? Udah, kita anggap Arif. yang udah pasti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 mengayomi, melindungi, melayani. Itu tribrata besar tanggung jawabnya. Oleh karena itu saya sangat menghormati Kapolri, menghormati institusi Mabes Polri, institusi Polda-Polda se-Indonesia. Sudi kiranya objektivitas diutamakan, cara berpikir yang sistematis diutamakan, dan toleranlah. Kalau kami benar, terimalah. Kalau kami salah, tegurlah. Tidak benar. Dan kemudian berlaku jujur, benar, dan adil. Jangan kayak KPK, berani jujur hebat. KPK sendiri tidak berani, tidak jujur. Aku akan menghukum mati dalam pengertian koruptor ketika pandemi COVID-19. Allah buktikan dalam sejarah, lahirlah Menteri Sosial Julian Batubara, korupsi lebih dari triliunan, itu banyak sekali. Maka dalam kesempatan ini, kenapa tidak dihukum mati? Kenapa cuma 11 tahun? Anda, Firly, dari polisi Anda dengan Perro Firly, saya kenal Anda waktu Anda Wakapolda di Banten. Sehingga saya Kapoldanya Pak Sigit. Nah, oleh karena itulah saya sangat sama kalian polisi, karena kalian harus melindungi kami, rakyat. Jangan kami yang dulu dikriminalisasi, dipanggil-panggil dan segala macam itu. Panggil itu si Buya Syakur. Ayo adu argumentasi, kita dialog. Nggak ada zamannya lagi suruh tangkap atau apa. Oke, nggak ada. Dan ini juga bukan delik aduan. Harusnya polisi bergerak sendiri. Ya, nggak usah disuruh-suruh. Tapi kami melihat 2-3 hari ini tidak ada tindakan. Maka kami terpaksa melakukan konferensi pers ini dengan satu channel saya sajalah. Karena yang lain gak ada yang muat. Ya, untung Allah bikin kita ini. Ya. Untuk itu insya Allah banyak yang nonton sehingga mengerti bangsa ini bahwa kita sedang berada dalam kepemimpinan yang justru menghina Islam. Orang-orang yang bangga kepada PKI seperti Ripta Ciptaning, bangga jadi anak PKI, kalian nggak apa-apain juga. Kalian tidak pernah periksa dia karena dari partai berkuasa PDIP dan ngaku punya kader 15-20 juta. PKI akan bergerak, dan indikasi itu sudah ada. Lahirnya RUU HIP, haluan ideologi Pancasila, memotong seluruh isi Pancasila dengan satu ekasila, gotong royong. Padahal gotong royong tidak ada di Pancasila itu. Nah, inilah satu kesedihan yang mendalam. Kita hidup dalam ambigu, kita hidup dalam hipokrit, kita hidup dalam feudalisme, oligarki, dan transaksional. Tolong Kapolri, dengan hormat saya meminta sebagai Ketua Umum TPUA, berfungsilah Anda untuk memeriksa, memanggil, karena Anda yang mengundang dia. Terlepas Anda tidak mengundang secara teknis, tetapi itu hadir di Mabes Polri. Apa juga itu Menteri Peranan agama itu.